tahu kekuatan kita tuh apa sih. Balik lagi ke poin yang kita bisa tahu siapa sih tim kita. Kita tahu siapa anggota kita. Oh, anggota saya itu punya kelebihan dalam hal ini nih. Oh, ketua saya itu punya kelebihan dalam hal ini nih. Gitu. Saya yakin satu tim nggak mungkin semuanya perfect. Saya yakin nggak semuanya itu berisi kekuatan-kekuatan gitu ya. Kita juga perlu lihat weaknesses-nya, kelemahan-kelemahannya apa sih. Dari sisi internal tim kalian, kita tuh lemahnya di bagian apa ya? Kita kurangnya di bagian apa ya? Itu teman-teman harus tahu tuh. Harus punya kepekaan sampai ke sana. Jangan cuma tahu tujuannya apa, tapi nggak kenal siapa partner kalian untuk sampai ke tujuannya. Itu. Kemudian, opportunities. Ini faktor eksternal. Kira-kira ada peluang apa ya? Saya yakin teman-teman semua di sini yang join di HealthPrize ini pasti sudah melihat satu peluang sehingga kalian mencoba memberikan satu ide gitu ya. Kita ada masalah pangan nih, ada isu pangan. Kalian punya concern. Concern kalian terkait ini. Tentu di bidang yang teman-teman sekarang sedang geluti, apapun itu, teman-teman lihat ada peluang. Wah, ini saya bisa masuk nih untuk kasih solusi ini. Nah, itu jadi hal yang penting nih. Ketika kita bicara masalah organisasi, atau bicara masalah tim, kalian harus tahu peluang apa yang ada di luar sana. Dengan kelebihan dan kekurangan yang tim kami atau tim kita punya, kelebihan itu kita opportunity itu kita bisa ambil nggak ya? Kita bisa sikat nggak ya? Nah, yang terakhir adalah threats, ancaman dari luar. Misalnya, ya kalau kalian punya, misalnya ide yang kalian sampaikan ini ada kompetitornya nggak ya? Kalian ngerasa ide yang serupa sudah pernah disampaikan belum ya? Kalaupun sudah, peluang apa yang bisa saya ambil untuk mengembangkan ide itu dengan kelebihan yang kelompok saya punya nih, gitu. Jadi keempat poin ini, strengths, weaknesses, opportunities, dan threats ini jadi variabel yang perlu teman-teman pakai untuk mengorganisir atau untuk memanage tim teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa tahu apa yang jadi kekuatan, apa yang jadi kelemahan, apa yang jadi peluang, dan apa yang jadi ancaman atau challenge-nya atau obstacle-nya apa sih ke depannya, akan lebih mudah untuk teman-teman membuat satu treatment gitu ya. Untuk membuat satu treatment, saya harus melakukan apa atau tim ini harus melakukan apa. Kurang lebih gambaran umum dari analisis SWOT adalah seperti itu. Jadi strength ini karakteristik yang kita bisa melihat sebuah keuntungan dari kita melebihi yang lain. Kalau ini dibandingkan dengan kompetitor, kelebihan tim saya dibandingkan kompetitor apa ya? Karena kan ini kalian 18 tim ini juga saling berlomba satu dengan yang lain ya. Meskipun saya yakin kalaupun yang diambil cuma 2 besar, bukan berarti 16 sisanya itu idenya jelek. Saya yakin kalian semua di sini, tim yang ada di sini, semuanya punya ide yang luar biasa besar. Kalian punya jiwa melayani yang luar biasa, karena aiming kalian bukan cuma menyelesaikan masalah regional, bahkan sampai ke global. Masing-masing tim ini kan pasti akan berlomba untuk memberikan yang terbaik versi tim kalian masing-masing. Kalian harus tahu strength-nya apa. Kemudian kalian juga harus tahu, dari sisi kelemahan tim saya, dibandingin tim yang lain juga ada nih. Apakah itu? Yang teman-teman perlu find out. Kemudian opportunity seperti yang saya sampaikan ke teman-teman tadi, tentu teman-teman berjalan karena ada peluang. Teman-teman di sini, kalau saya nggak salah, jiwanya socio-entrepreneur gitu kan. Artinya kalian sangat jeli untuk melihat peluang. Nah, cuma jeli saja nggak cukup. Kalian juga harus tahu kelebihan, kelemahan, dan challenge atau obstacle apa yang akan dihadapi. Sehingga strategi-strategi organisasi kalian itu adalah strategi-strategi yang paling efektif untuk bisa sampai ke tujuan kalian, goals kalian, apapun itu ya.
ini udah masuk di slide terakhir saya. Jadi ini saya kutip kalimatnya Bu Deborah kemarin karena saya sempat cek di YouTube. Let's build our team properly, let's work together, and let's win together. Jadi terkait dengan organizational management ini, sama-sama tolong teman-teman untuk bisa punya kesamaan visi, bisa saling mengenal satu dengan yang lain, dan kalian bisa jalan bareng-bareng untuk sampai ke target kalian. Oke, kurang lebih itu guys materi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Ya, terima kasih Kak Kiki atas penyampaian presentasinya tadi tentang karakter building. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kita sementara waktu ini lewat kolom chat dulu ya untuk bagi yang mau bertanya. Karena tadi ada sempat kendala teknis di host gitu. Jadi aku sendiri juga nggak bisa unmute kalian. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ke kolom komentar aja gitu. Udah ada berapa pertanyaan sih Kak? Aku langsung bacain aja ya Kak. Boleh banget. Oke. Yang pertama itu sebentar. Dari Dwi. Dwi bertanya Kak, izin bertanya. Cara menentukan prioritas dalam sebuah rencana bagaimana ya? Itu Kak. Udah, sekian. Oke. Terima kasih Dwi untuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Bagaimana cara menentukan prioritas ya? Oke, jadi ini terkait dengan, kalau saya boleh balik ke slide. Oke. Bagaimana kita menentukan prioritas? Ini. Bagaimana kita menentukan prioritas itu tergantung dari apa yang mau kita capai. Goals kita apa? Ketika kita udah benar-benar tahu goals kita apa, ketika kita dipertemukan dengan apapun itu, yang membuat kita harus menentukan sebuah pilihan, kita jadi tahu, oke, ini prioritas saya. Oh, ini yang perlu saya lakukan. Saya ambil contoh ini. Saya ambil di sini. Ini, saya ambil contoh diri saya waktu dulu ya. Jadi, pernah satu waktu, malamnya saya harus rapat LK. Di saat yang sama, besoknya saya ada tes. Saya lupa itu tes akhir atau tes harian. Tapi yang pasti bukan kelasnya Bu Deborah. Di saat yang sama, saya juga ada kebutuhan untuk ngelesin anak. Saya lupa SMP atau SMA. Yang mereka besok juga akan ada ulangan. Akhirnya, disitulah saya coba untuk pikir-pikir nih. Mana yang saya perlu dahulukan, dan mana yang intinya saya buat semacam shortlist gitu. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Kalau kondisi saya saat itu adalah, pertama, ya kita masuk ke matriks tadi. Mana yang urgent, mana yang penting. Mana yang nggak urgent, mana yang nggak penting, itu kita coba klasifikasikan. Ngelesin. Buat saya itu penting. Ngelesin itu penting karena saya dapat pemasukan meskipun tidak banyak dari situ. Yang kedua, saya udah punya istilahnya kontrak dengan anaknya untuk saya ngelesin karena besok dia ulangan. Buat saya itu penting, tapi tidak urgent saat itu. Jadi saya masih bisa buat plan, saya atur waktunya. Kemudian rapat LK. Saya lupa, saat itu rapatnya berkaitan dengan ada satu masalah yang harus kami selesaikan, bukan LKFSM tapi LKUKSW, berkaitan dengan ya ada satu isu lah saat itu, sehingga kami para ketua-ketua LK harus sering bertemu untuk membicarakan satu solusi. Buat saya itu penting. Dan jamnya juga fix gitu ya, karena itu juga bergantung sama jadwal teman-teman pimpinan yang lain. Jadi buat saya itu yang lebih urgent. Akhirnya, rapat LK itu saya dahulukan. Terus
ngelesin jadi nomor 2, yang ketiga itu baru saya belajar buat tes besok. Ini beda-beda, tergantung teman-teman. Kenapa kok saya meletakkan belajar untuk tes besok itu paling terakhir? Itu saya juga punya pertimbangan. Jadi, saya ketika misalkan diperhadapkan pada situasi-situasi seperti itu, terus berhubungan dengan yang namanya studi, saya akan mikir, oke, target saya di awal pasti A. Tapi kalau buat saya itu sudah mulai diperhadapkan dengan realita yang tidak ideal, saya harus menurunkan standar. Jadi, oke deh, untuk saya bisa, karena saya tadi sempat sampaikan ke teman-teman ya, saya kejar satu beasiswa yang ada di kampus, dan beasiswa itu mengharuskan saya untuk memaintain IP saya di IP sekian gitu. Nah, saya mulai kalkulasi itu di otak saya tuh. Kalau saya mau dapat IP sekian, paling tidak mata kuliah ini saya harus dapat nilai ini minimalnya. Ya udah, itu yang jadiin target saya. Jadi saya turunkan target itu, dampaknya ya saya belajar untuk tes besok jadi prioritas paling terakhir gitu. Nah, ini bergantung sama teman-teman. Balik lagi apa yang jadi tujuannya. Kalau kemarin, ya kalau saat itu yang saya hadapi, karena kami saat itu LKUKSW sedang menghadapi satu challenge yang luar biasa besar. Jadi buat saya itu adalah satu hal yang sangat penting. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak saat itu. Jadi rapat LK saya utamakan, kemudian karena yang kedua saya harus ngelesin, saya cabut ngelesin, baru yang ketiga saya belajar. Itu pusing pasti, tapi paling enggak saya bisa tahu mana yang saya kategorikan sebagai prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Jadi poinnya adalah untuk Dwi kalau saya nggak salah ya, itu tentukan dulu tujuan kamu mau ngapain. Tujuan yang benar-benar ingin kamu capai apa. Gitu. Kurang lebih itu, guys. Kalau ada tanggapan, boleh sekali. Oke, thank you Kak Kiki buat jawabannya. Terus kita moving dulu ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Nah, dari Bu Deborah nih. Wah, Bu Deborah nanya juga. Boleh di skip aja nggak kalau yang ini? Jangan, nggak sayang. Jadi Bu Deborah nanya, bagaimana mengatur waktu di era pandemi ini? Karena agaknya kita bukan semakin banyak rebahan, tapi semakin banyak tugas. Ya, ini aku setuju banget. Apalagi secara real, saat ini ada irisan waktu akhir perkuliahan dan mentoring Health Prize yang perlu diperjuangkan oleh teman-teman di sini. Adakah saran memanajemen waktu supaya semua tanggung jawab beres tepat waktu? Tentu dengan mempertimbangkan kendala komunikasi juga Kak di daring ini. Thanks a lot Kak. Gitu, Kak. Silakan Kak Kiki. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Deborah. Harusnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu munculnya dari saya ke beliau, bukan dari beliau ke saya. Memang sekarang kita lagi ada di satu masa yang unik ya, masa pandemi ini. Saya pun WFH, jadi saya lebih takut work from home daripada work from office. Kenapa? Karena ketika WFH justru jadi tidak ada acuan jam kerja. Jadi kayak telepon masuk terus gitu. Kebutuhan untuk report gitu ada terus. Tapi apakah itu jadi satu hal untuk kita jadi nggak bisa memanage waktu? Nggak juga. Kalau saya kurang lebih mirip-mirip seperti yang saya sampaikan terkait pertanyaan Dwi. Kita semua pasti punya prioritas. Mana yang bisa didahulukan dan mana yang tidak. Kalau semuanya prioritas, mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Contoh yang saya sampaikan tadi, saya sedikit mengesampingkan, sedikit mengesampingkan studi saya untuk saya mengejar yang tadi, 2 hal yang saya kerjakan. Karena ya kalau manusia pada umumnya kan kita punya keterbatasan ya. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan Kage Bunshin no Jutsu seperti Naruto, bisa membelah diri, jadi pasti idealnya kita nggak bisa selesaikan itu semua dengan waktu bersamaan dan dengan eksekusi yang perfect semuanya. Saya yakin nggak bisa. Tetapi dengan kita mengatur prioritas, semuanya tetap dikerjakan. Semuanya tetap bisa dikerjakan. Bukan berarti semuanya dikerjakan dalam waktu bersamaan. Poinnya adalah semua bisa kita lakukan. Gitu.
memang harus ada yang dikorbankan, tetapi itu adalah bagian dari sesuatu yang kita harus lakukan untuk kita bisa melakukan itu. Karena balik lagi, kita melakukan itu karena kita punya tujuan. Karena kita mau sampai ke tujuan itu. Kalau kita nggak punya tujuan, ya nggak usah kita harus pusing-pusing untuk mengerjakan satu dan lain hal itu kan. Balik lagi, ketika kita punya tujuan, kita akan fight for it gitu. Kurang lebih itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Kak Deborah. Oke, thank you Kak Kiki. Next question dari Anthony Victory Sembiring. Kak, gimana ngatasin kondisi kalau habis dengar pencerahan tentang manajemen waktu itu, saya mulai termotivasi buat mau merubah manajemen waktu saya. Saya mulai berencana ingin mengatur kegiatan berdasarkan skala prioritas dan manajemen waktu. Tapi pas besoknya mageran mau mewujudkannya gitu loh, Kak. Thank you. Oke. Cara ngatasin mager. Intinya mager ya. Oke. Kalau kata mager itu tadi juga masuk kok di manajemen matrix. Di poin not urgent dan not important ya. Untuk sebagian orang, tapi buat saya di akhir pekan itu mageran itu adalah sesuatu yang penting. Karena Senin sampai Jumat udah pusing kerja gitu ya, lelah psikis dan fisik. Jadi Sabtu Minggu mager itu sesuatu yang penting buat saya dan urgent. Oke, tapi kalau kondisinya adalah misalkan bermager-mager ya ini bukan merupakan satu hal yang penting, bukan satu hal yang bisa membawa kita makin dekat ke tujuan kita, itu memang jadi masalah yang banyak orang alami. Kita udah terfikirkan untuk memulai, tetapi pada akhirnya kita kalah dengan diri kita sendiri. Itu bukan saya pun sering juga mengalami hal yang sama. Sering sekali. Manusiawi. Cuma pada dasarnya adalah saya selalu taruh dalam mindset saya ketika pola saya sama, result saya pun akan sama. Ketika model saya tidak berubah, ya hasil akhir saya juga tidak akan berubah. Kalau aiming-nya teman-teman besar, teman-teman juga harus mau paling tidak memaksakan diri di awal sampai akhirnya kalian terbiasa untuk ya melakukan sesuatu yang habitnya sedikit berbeda dengan yang biasa kalian lakukan. Tidak harus langsung bisa, tapi paling nggak mau nyoba dulu gitu. Pelan-pelan aja, karena saya pun juga tidak langsung bisa gitu ya. Itu lewat proses yang tidak sebentar. Tapi pada prinsipnya, ketika sudah ada kemauan, harus diikuti dengan ya mau untuk melakukan. Gak harus langsung, tapi paling nggak pelan-pelan aja. Sedikit demi sedikit gitu. Itu dilakukan. Selama konsep atau mindset itu ada, buat saya sih nggak masalah. Akan jadi bahaya kalau kalian begitu mau mencoba, kayaknya saya nggak cocok deh. Itu bukan masalah nggak bisa, bukan masalah nggak cocok, tapi emang nggak mau. Jadi masalahnya bukan di bisa atau nggak bisa, tapi di mau atau nggak mau. Kurang lebih itu sih. Jadi dicoba pelan-pelan aja. Oke, thank you Kak Kiki. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Adrian Lerman. Saya Adrian Nahot mau bertanya Kak, dalam faktor-faktor utama, perancangan organisasi tertulis struktur mengikuti strategi. Namun apa yang harus dilakukan jika struktur dan strategi yang sudah dibuat pada kenyataannya di lapangan berbeda dan tidak pas dengan strategi tersebut? Silakan Kak. Oke, sorry, boleh diulang? Ini pertanyaannya berat banget ini, aduh. Dalam faktor-faktor utama, dalam perancangan organisasi, tertulis struktur mengikuti strategi. Namun apa yang harus dilakukan jika struktur dan strategi yang sudah dibuat pada kenyataannya di lapangan berbeda dan tidak pas dengan strategi tersebut? Gitu. Nggak sesuai planning mungkin Kak. Intinya ini korelasi antara struktur dan strategi ya. Oke. Biasanya kan struktur mengikuti strategi. Strateginya seperti ini dibentuk struktur. Tetapi kita biasanya diperhadapkan pada situasi kita beranggotakan struktur yang tidak 100% sempurna. Ada orang-orang atau yang apa ya istilahnya, mungkin saat konsep awal dibentuk
posisi-posisi ini harusnya bisa diisi oleh orang-orang yang lebih pas. Tapi begini, ini pengalaman saya ya. Saya masuk organisasi pun dengan tidak tahu apa-apa dan diberi posisi sebagai anggota waktu itu di komisi program FSM. Saya yakin secara strategi itu memerlukan orang-orang yang lebih berkompeten dari saya. Saya yakin sekali. Tapi itulah kenapa saya sampaikan tadi di teman-teman, salah satu slide saya, bahwa kalian harus tahu tim kalian itu seperti apa. Kalian punya anggota seperti apa. Kelebihannya apa, kelemahannya apa, analisis SWOT-nya. Saya pernah dengar pernah dapat satu masukan dari salah satu teman bahwa ketika kita mau lihat kekuatan satu tim, satu organisasi, lihatlah anggota terlemah. Itulah kekuatan kalian. Dan justru disinilah konsep karakter terbentuk dari organisasi. Justru teman-teman yang kita rasa lemah ini, kita sebagai teman-teman yang dirasa punya kemampuan lebih, itu harus bisa untuk sharing knowledge atau apapun sehingga membuat dia paling nggak sama dengan kita. Itu yang saya rasakan. Dulu saya nggak ngerti apa-apa. Saya kosong banget tentang organisasi. Saya cerita ke teman-teman, kehidupan SMA saya seperti apa. Saya masuk di organisasi kampus, puji Tuhan saat itu saya ketemu sama kakak-kakak senior yang luar biasa baik. Yang mau untuk menurunkan standarnya, dalam tanda kutip, untuk bisa, biar bahasa yang disampaikan saya bisa pahami. Ketika itu terjadi, strategi bisa kita adjust. Yang penting tujuannya kita tidak rubah. Kalau masalah tujuannya ini, strateginya kita bisa adjust sewaktu-waktu. Oke. Yang penting nggak esensial ya. Esensial pun nggak masalah. Maksudnya tidak rombak total gitu. Karena kita semua pasti diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang serba tidak ideal. Itu sudah pasti. Tetapi ketika konsepnya adalah antara struktur dan strategi, tetap ujung-ujungnya adalah goals-nya ini, strategi ini masih ada yang bisa di-adjust dengan komposisi yang ada saat itu, dengan struktur yang ada saat itu. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Saya diproses luar biasa banyak di Fakultas Sains dan Matematika, teman-teman. Fakultas dengan jumlah mahasiswa yang tidak sebanyak fakultas teman-teman mungkin. Jadi saya sudah biasa untuk kita sama-sama mulai bareng-bareng dari yang nggak tahu jadi tahu bareng-bareng. Kita punya tujuan yang mungkin tidak mudah, tetapi kita punya kesamaan dulu, kesamaan visi. Jadi ketika si struktur yang harusnya diisi orang yang lebih baik ini ternyata diisi oleh orang yang baru belajar, ya kita bisa support satu sama lain. Jadi prinsipnya kalau masalah struktur dengan strategi, selama tim itu masih memiliki konsep yang sama tentang tujuan, itu hal yang sangat bisa untuk diatasi. Tinggal dari masing-masing anggota atau dari struktur yang ada di dalamnya itu mau bertindak seperti apa. Kurang lebih itu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak. Jawabannya keren banget. Kita next lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pambayun Pulung Sinandang. Selamat malam Kak Victory, terima kasih untuk pemaparan materi dan sharingnya. Saya Pambayun Pulung, ingin bertanya, untuk keluar dari zona nyaman, dari orang yang pasif waktu SMA, pasti menemui ketakutan untuk keluar dari zona nyaman tersebut, untuk menjadi aktif di perkuliahan. Bagaimana cara mengatasi ketakutan dan berani keluar dari zona nyaman untuk bertumbuh tersebut? Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Gimana ya untuk mengatasi itu semua? Tuh. Jadi memang saya sempat tadi di awal cerita ya, gimana sosok saya saat SMA itu yang sangat tidak berani ambil risiko. Karena saya itu tipikalnya pemikir, teman-teman. Ketika saya memikirkan satu hal, saya akan memikirkan risiko-risikonya juga. Dan biasanya, yang kepikiran lebih gampang sama saya itu adalah risiko-risiko yang buruk. Gitu. Kayak misalkan, tadi ya saya ambil contoh,
kelulusan SMA. Harusnya kan euforianya, wah coret-coret baju, konvoy gitu. Tapi yang di pikiran saya, konvoy, tangkap polisi nggak ya? Tangkap polisi. Orang tua datang, aduh gimana ya? Gitu. Kayak langsung ngeblok gitu. Langsung pemikirannya ketutup. Padahal sebenarnya ada hal lain yang bisa, yang mungkin sebenarnya hal yang ada di kepala saya itu nggak terjadi sebenarnya. Nah itu sebenarnya masalah mindset. Kalau ditanya bagaimana sampai akhirnya mengatasi itu semua, di mindset kamu mau ngapain? Saya tadi sampaikan di awal, tujuan saya kuliah tuh saya mau ngapain. Itu yang saya kejar. Karena saya punya tujuan. Saya punya tujuan itu, tapi saya tahu model dan karakter saya saat itu tidak mungkin untuk sampai ke tujuan itu. Otomatis saya harus ubah pola saya. Saya harus merubah model perilaku saya. Nggak mudah, iya. Pada awalnya tidak mudah. Tapi toh tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Saya membuktikan itu sendiri. Gitu. Saya awalnya cuma punya pengalaman aja deh. Paling nggak cuma punya pengalaman gitu. Saya bisa bertahan sampai 3,5 tahun di organisasi kampus. Dan buat saya 3,5 tahun itu pun saya masih banyak ruang yang bisa saya pelajari sebenarnya. Jadi pada prinsipnya adalah mau dulu. Yang penting ada kemauan aja dulu. Kalau kita udah mikir nggak bisa, itu yang salah adalah pemikiran kita. Kadang kita tuh kalah sama pemikiran kita sendiri kan. Saya ingin teman-teman semua di sini, 18 tim ini punya target yang luar biasa besar. Karena yang kalian coba selesaikan ini isu global. Tapi kadang kalian kayak kalah dengan logika kalian sendiri. Ini saingan saya kan bukan cuma dari Indonesia ya. Ini kan saingan saya bukan cuma dari Asia ya. Ini kan saingan saya internasional gitu. Masa mungkin sih saya sampai ke US sana untuk akhirnya merealisasikan ide ini. Kadang kita terlalu terblok oleh ketakutan kita sendiri, yang mana ketakutan itu akhirnya malah jadi menutup jalan kita untuk berkembang. Saya sampai SMA terkurung oleh mindset itu. Puji Tuhan saya ketika kuliah dipertemukan dengan orang-orang yang bisa merubah konsep itu. Tips dari saya untuk teman-teman semua yang mungkin sedang berusaha di tahap itu untuk keluar zona nyaman istilahnya. Meskipun saya sebenarnya kurang setuju dengan keluar zona nyaman. Saya lebih setuju dengan istilah memperlebar diameter zona nyaman. Karena pada dasarnya kita nggak suka untuk tidak nyaman. Tapi kita lebih suka untuk membuat sesuatu yang awalnya tidak nyaman jadi nyaman. Nah, tips saya adalah teman-teman cari lingkungan yang bisa suportif untuk hal itu. Saya sih nggak kebayang kalau saya ketemu sama lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang saya temui saat itu. Mungkin saya nggak akan seperti sekarang. Tapi ketika saya bisa ketemu dengan lingkungan yang bisa suportif, saya ngerasa, oke, berarti bisa nih. Sesuatu yang bisa apresiasi saya, bisa ngedukung saya, proses kecil saya pun tetap diapresiasi, karena proses kecil pun adalah proses. Kita nggak harus mengharapkan perubahan besar. Kan? Little progress is a progress. Gitu. Jadi, tips dari saya, kalau teman-teman sedang ada di fase, saya kayaknya pingin sedikit keluar zona nyaman, atau sedikit memperlebar zona nyaman saya, tolong cari lingkungan yang bisa support itu. Kuncinya sih di situ. Itu mungkin dari pengalaman saya. Terima kasih. Thank you Kak Kiki untuk jawabannya. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa lewat jalur ini, kolom komentar. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 20 menit, ya, 20-30 menit. Jadi kita masih punya waktu yang cukup banyak. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau belum ada dari teman-teman, aku dulu deh Kak, nanya Kak. Waduh, dari Pak Direkturnya langsung nih. Iya, jadi gini Kak, kita di dalam Hall Prize ini kan juga kita organisasi yang baru established, dan aku bersyukur banget sih
kami banyak dibantu sama Bu Deborah, sama Mas Rian, dan sama Mbak Yana di BKHI. Sehingga kita bisa establish sekarang ini di UKSW. Nah, kita memang punya beberapa program kan Kak, sebelumnya kita udah wacanakan gitu. Terus kita sudah sampai detailing juga ke pembicaranya, terus kemudian output yang kita mau tuju itu sudah kita rencanakan dari awal gitu. Nah, cuma seiring dengan berjalan waktu, itu ternyata banyak planning yang harus di-adjust gitu Kak. Harus banyak yang ada beberapa akhirnya kita ubah gitu, karena ya ada beberapa faktor sih Kak. Kayak contohnya mungkin pembicara yang ternyata nggak bisa tidak bisa menghadiri kegiatan kita, terus kemudian juga outputnya itu akhirnya berubah kayak gitu Kak. Nah, hal-hal semacam itu gimana sih caranya Kak kita antisipasi gitu, atau misalkan kalau kita adjust itu hal apa yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi ke tim gitu. Soalnya kalau tim ini kan mereka pahamnya ini ya Kak, anggota tim itu biasanya mereka sudah misalkan kita dari pimpinannya udah set up target kan Kak, terus mereka tinggal execute kan. Nah, cuman kalau dari target ini sendiri berubah, mereka kira-kira cara mengkomunikasikan ke mereka supaya mereka bisa beradaptasi, terus kemudian mereka bisa execute itu seperti apa Kak? Itu sih Kak. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi memang dalam hal organisasi apapun ya, skala kecil, skala besar, di awal kita pasti sudah tentukan strateginya. Kita mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Bahkan sampai ke ranah yang sangat teknis. Cuman tidak bisa dipungkiri juga ketika kita mendekati harinya untuk eksekusi sesuatu, ada satu dan lain hal terjadi. Sehingga ada adjustment yang dilakukan. Entah itu terkait teknis atau mungkin terkait konsep. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan itu ke teman-teman anggota gitu. Ini berarti sudut pandangnya adalah leadernya yang kepentok dengan keadaan, akhirnya harus ada beberapa adjustment yang dilakukan dan harus mengkomunikasikan itu dengan teman-teman anggota. Poinnya seperti ini. Kalau seperti itu, memang kita memulai sesuatu kan ada aiming awalnya. Kemudian ada seiring berjalannya waktu, ada adjustment yang dilakukan. Proses komunikasi itu penting. Karena saya yakin teman-teman sudah sering mendengar salah satu masalah krusial di sebuah tim adalah komunikasi. Ketika tidak ada komunikasi yang baik terjalin, ya hal-hal seperti ini, salah satu contohnya ketika ada perubahan-perubahan, itu bisa menghasilkan crash internal gitu, yang akhirnya malah goals-nya nggak ada yang kecapai. Nah, yang saya mau tekankan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah, pertama, ini. Saya menggunakan kata we di sini karena buat saya yang perlu untuk memahami itu bukan cuma ketuanya, tetapi bahkan dari sisi anggotanya pun juga harus bisa paham apa yang mau dicapai. Kemudian ketika kesamaan itu sudah terbentuk, balik lagi apapun posisinya, mereka akan bisa lebih memahami satu dengan yang lain. Apapun posisinya. Jadi ketika di tengah jalan harus ada adjustment yang dilakukan, sehingga secara teknis harus ada perubahan. Responnya bukan justru dahi yang mengkerut, tetapi responnya adalah justru, oke, apa yang bisa dilakukan? Untuk paling enggak, kita masih on track. Tujuan kita masih bisa tercapai. Itu juga yang saya, Bu Deborah, dan kami dulu LKFSM pada waktu kami diberi kesempatan untuk memimpin, itu yang kami lakukan. Karena pada kenyataannya, di lapangan juga tidak bisa seideal yang kita rencanakan. Gitu. Pasti selalu ada faktor X, apapun itu yang kita akhirnya membuat perubahan rencana. Cuma ketika kesamaan itu sudah dimiliki anggota juga, responnya pasti akan berbeda dengan ketika anggota tidak punya kesamaan visi. Itu pasti kelihatan. Jadi ketika teman-teman semua di tim yang sekarang sedang berlomba ini punya kesamaan tujuan,
mindset-nya sama, effort yang diberikan juga sama, posisinya apapun, dan ketika di pertengahan jalan harus dipertemukan dengan satu kondisi yang merubah strategi kalian, ya pilihan kalian, respon kalian bukannya mundur, tapi oke, kita bisa melakukan apa sih? Karena aiming kita sama kok, tujuan kita sama kok, goals kita sama, kita mau ke sini, kita mau ke sini, kita mau ke sini. Jadi kalau terkait itu, buat saya yang perlu untuk didasari adalah semuanya harus punya kesamaan dulu terkait visinya juga. Jadi ketika ranah mainnya adalah di konsep ataupun di teknis dan ada perubahan, tidak akan menjadi masalah yang ribet ataupun rumit. Kurang lebih itu sih, Kes. Ada tanggapan mungkin? Ya, Kak. Thank you buat jawabannya. Nah, mungkin aku mau tanya sih, Kak. Kita di Helprise itu memang sudah ada membuat kayak value, terus vision, mission itu udah kita coba buat. Nah, tapi aku mau tanya ke Kak Kiki, kira-kira dalam mengkomunikasikan visi itu gimana ya, Kak? Supaya orang lain itu akhirnya punya pikiran, oh iya, ini visi ini yang juga jadi targetku, jadi tujuanku, gitu, Kak. Jadi kita membuat visi ini personal ke mereka. Thank you. Betul. Memang penting sekali untuk kita bisa sounding visinya ke teman-teman anggota dalam hal ini, sehingga mereka jadi punya kepekaan, concern-nya jadi sama, gitu, bahwa tujuan ini baik juga untuk saya. Kalau yang biasa kami lakukan adalah saya coba untuk tampilkan dulu fenomenanya apa. Kayak teman-teman misalkan di sini isunya adalah isu pangan gitu ya. Fenomenanya apa? Fenomenanya apa? Kemudian fenomena ini terkait dengan teman-teman anggota saya. Kalau saya ini ngomongin masalah LK dulu, kita punya fenomena ini, dampaknya ke kalian ini. Dampaknya ke kalian ini, kita bikin satu strategi, satu visi seperti ini. Satu visi seperti ini, dan yang saya butuhkan dari teman-teman adalah melakukan ini. Breakdown-nya. Breakdown-nya biasanya lebih mengarah ke hal yang sifatnya lebih teknis. Nah, ketika sesuatu itu disampaikan ke teman-teman, mereka ngerasa relate. Biasanya kalau kita merasa relate dengan satu isu, kita akan jauh lebih mudah untuk terikat. Tapi kalau kita ngerasa kita nggak relate sama tujuan yang ingin dicapai, buat apa? Jadi kalau dari saya, pengalaman yang saya lakukan dan kami teman-teman LK lakukan, membuat isu itu menjadi relate ke mereka. Sesuatu yang kayaknya ternyata dekat, isu ini dekat dengan saya nih. Bisa berdampak juga buat saya nih. Jadi, ya saya juga punya concern yang sama untuk menyelesaikan isu itu. PR-nya di situ. Bagaimana untuk membuat visi ini yang konsepnya masih umum mungkin, membuat itu menjadi sesuatu yang relate untuk teman-teman anggota. Kurang lebih itu sih, guys. Mungkin aku mau tanya lagi sedikit, Kak. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Is it okay to have bold vision, Kak? Nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Ini langsung ini aja nggak apa-apa sih, guys. Langsung ditanggapi juga nggak apa-apa. Ya, itu sih, Kak. Aku mau ini aja sih, mau tanya ke Kak Kiki, kira-kira kalau misalkan kita di dalam organisasi itu punya bold vision, itu apakah baik atau enggak, atau malah harusnya visi itu sebisa mungkin di breakdown jadi hal-hal yang kecil, terus kemudian bisa ditindaklanjuti gitu. Ya, pada dasarnya semuanya itu dimulai dari konsep yang umum banget, konsep yang mengandai-andai lah bahasa sederhananya. Jadi nggak masalah karena memang dimulai dengan itu. Tapi balik lagi, untuk sampai ke sana kan kita pasti bikin plan. Plan itulah breakdown sesuatu yang sifatnya lebih terukur. Kalau kayak kami di lembaga kemahasiswaan, kami selalu berusaha untuk menjawab satu tantangan dengan sesuatu yang sifatnya terukur. Jadi teman-teman mungkin nanti ketika mengerjakan proyek ini, saran saya penting juga untuk kalian membuat indikator yang bisa terukur,
pencapaian kami sudah sejauh ini, terkait dengan fungsi atau tujuan ini kami sudah bisa sampai di sini gitu. Karena kayak saya pun sekarang di dunia kantoran ya, jadi secara perusahaan besar, secara umum gitu, CEO dan lain sebagainya, dia punya tujuannya. Tujuan itu akhirnya di breakdown ke masing-masing direktorat, dan masing-masing direktorat breakdown itu namanya key performance indicator ke masing-masing employee-nya. Oke, dari kamu saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi itu semua dimulai dari satu konsep yang umum banget. Jadi memang mulainya dari situ. Itulah kenapa biasanya konseptor tidak butuh banyak orang, tapi ke ranah-ranah yang sifatnya lebih detail, yang lebih banyak. Gitu. Kurang lebih itu sih, guys. Oke. Thank you, Kak. Sama-sama. Nah, ini dari Bu Deborah nanya, Kak. Nanya satu lagi terkait SWOT. Pada saat ini dengan topik Health Price, Food for Good, pandemi bisa ditempatkan sebagai strength, weakness, opportunity, dan threat. Mungkin Kakak ada saran, sudut pandang atau strategi yang dipilih seperti apa supaya bisa menempatkan pandemi ini di kolom SWOT. Thank you. Maksud saya di kotak mana pandemi ditempatkan? Apakah di strength, weakness, opportunity, atau threat? Karena itu akan menentukan strategi berikutnya. Thank you. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Kak Deborah. Situasi seperti ini kira-kira masuk di kategori yang mana ya terkait dengan SWOT? Oke. Kalau saya di posisi kalian nih, saya sedang mengandai-andai, saya adalah salah satu dari 18 tim itu, kemudian saya tahu ada satu isu pangan, tapi di tengah kondisi seperti ini, saya akan menempatkan isu itu di kotak yang mana? Saya akan menempatkan itu di, pertama, opportunities, yang kedua, mungkin ya, saya akan tempatkan itu di opportunity. Kenapa? Secara tidak langsung, kondisi sekarang ini, kondisi pandemi ini, itu kita sama-sama tahu terkait dengan isu pangan, lumayan ya. Saya yakin teman-teman sudah melakukan research yang lebih detail dan lebih dalam gitu. Tapi di satu sisi, kita bisa menemukan satu opportunity dari sini. Oh, dari isu pangan yang sekarang sedang ada, terus di tengah pandemi seperti ini ada satu opportunity nih. Ada satu opportunity terkait kita bisa masuk dengan solusi ini. Itu kan yang teman-teman sedang perjuangkan sampai ke level akhir nanti. Mana solusi yang paling baik itu kan yang akan diambil. Tentunya isu itu kan solusi itu kan adalah solusi yang diciptakan karena kita melihat adanya peluang dari masalah yang sedang terjadi. Jadi kalau saya dengan konsep berpikir yang barusan ya, dengan research yang belum mendalam, saya akan tempatkan itu sebagai satu opportunity karena sifatnya eksternal. Kurang lebih itu, Kak Deborah. Ada tanggapan mungkin? Ini tanggapan dari Bu Deborah. Thanks jawabannya, Kak. Kalau ada yang encounter bahwa itu kurang berbela rasa gitu, gimana Kak kira-kira? Well, I just imagine later on, Kak. Berbela rasa tuh maksudnya gimana ya? Kak Deborah mungkin berbela rasa itu seperti apa yang dimaksudkan di sini? Ya, orang-orang lagi susah. Oke. Wah, bener nih. Ini yang ditanyakan oleh Ibu Deborah ini misalnya. Tapi pada kenyataannya memang banyak orang yang melihat pandemi ini sebagai sesuatu hal yang jadi ancaman kan. Tetapi
yang sekarang saya ajak obrol ini di virtual meeting, virtual meeting ini adalah orang-orang yang punya pemikiran positif kan setahu saya, karena kalian berusaha mencari solusi dari sebuah masalah global gitu. Pola pikir itu adalah pola pikir netizen ya. Kalau melihat pandemi ini jadi satu hal yang masa kayak gitu dimasukkan ke hal yang sifatnya positif sih gitu. Memang betul, segala sesuatu bisa kita lihat dari sisi positif maupun negatif sih sebenarnya. Sama kayak pedang kan. Tuh, mata pedang itu kita bisa gunakan untuk sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Melihat satu kondisi pun sama. Ketika kondisinya unik seperti sekarang, ada pilihan untuk melihat ini sebagai satu hal yang oke lah. Nggak bisa ngapa-ngapain nih kayaknya. Atau ada orang-orang seperti teman-teman ini yang memilih untuk, oke, kita bisa melakukan sesuatu. Dan buat saya, track teman-teman dengan join di Health Prize dan berlomba untuk menampilkan atau memperjuangkan ide teman-teman ini sudah merupakan satu langkah yang bagus, yang luar biasa gitu, yang sangat butuh diapresiasi. Paling itu sih, Kak Deborah. Ada tanggapan lagi mungkin dari Kak Deborah atau dari teman-teman yang lain? Ya, positif mindset itu harus ini banget ya Kak, harus penting kita miliki ya di era seperti sekarang ini. Kalau dari Bu Deborah kayaknya udah cukup ya. Jadi Bu Deborah tanggapannya oke, jadi prinsipnya sudut pandang dan penjelasannya harus firm gitu ya Kak. Thank you gitu. Betul sekali Kak Deborah. Saya juga manggil Kak aja deh. Ya, kita panggil Kak aja. Biar beliau merasa kita di generasi yang sama. Ups. Bercanda. Oke, bagi teman-teman yang lain yang mau tanya, masih punya kesempatan, kita sekitar 10 menit lagi sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini. Silakan teman-teman dimanfaatkan waktunya untuk bertanya. Mungkin teman-teman yang masih kurang confidence mungkin, terus mungkin masih punya masalah dalam manajemen waktu, jadi masih belum bisa mengatur antara waktu yang harusnya digunakan untuk kegiatan produktif tapi malah dipakai untuk scrolling Instagram. Caranya gimana untuk mengatasi hal itu bisa ditanyakan ke Kak Kiki. Silakan teman-teman. Ini kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nih. Oke, silakan teman-teman, jangan biarkan Kak Kiki nanya. Kita tanya dia sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya nggak seberapa dibandingin panelis-panelis yang akan kalian temui nantinya sih. Nah. Ada nggak nih? Kalau nggak, saya pengen dengar pendapat aja sih. Kalau memang belum ada yang mau tanya ya. Ini Bu Deborah sih nanya, Kak pernah rencananya gagal nggak gitu? Kak Deborah nanya lagi, oke, pernah nggak rencananya gagal? Jawabannya sering. Rencana gagal itu sering. Tidak sesuai rencana, sering. Tapi itu bagian dari proses untuk akhirnya kita tahu, oh untuk sampai ke tahap ini, metode yang paling tepat ini. Oh untuk sampai ke tahap ini, metode yang paling tepat ini. Jadi buat saya, salah melangkah itu bukan merupakan satu dosa besar, tapi salah melangkah itu adalah satu referensi untuk kita bisa tahu mana yang benar. Jadi jangan takut salah. Dan jangan takut gagal. Ada lagi? Iya, ini Bu Deborah ada pertanyaan lanjutan lagi sih Kak. Gimana sih cara menyikapinya? Karena kalau kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi itu, mengatasi kecewanya dan down-nya itu agak susah. Ya, oke. Gimana cara yang maintain itu ya? Kadang kita tuh kita dibanting sama ekspektasi kita sendiri. Oke. Ini saya ngomong dengan pengalaman yang sempat kami lalui dengan Bu Deborah juga. Kalau pada akhirnya sesuatu yang kita capai itu di luar ekspektasi, kemungkinannya ada dua. Memang aiming kita salah, atau kita belum waktunya untuk ke sana. Jadi masih harus ada perjuangan lagi. Yang saya rasa biasanya kita itu kalau udah
ada hasilnya langsung nyerah gitu, kayak langsung oh berarti begini, oh berarti begini. Padahal sebenarnya itu belum bisa aja, bukan kita nggak bisa, belum bisa kita sampai ke tahap itu aja gitu. Bukan berarti nggak bisa. Jadi pada dasarnya ketika hasilnya itu jauh dari ekspektasi, kita masih punya pilihan kok untuk memperjuangkan. Berarti ada sesuatu yang kita perlu rubah, ada sesuatu yang kita harus tambah, effortnya kah, apanya kah, untuk sampai ke sana. Selama kita tahu tujuan itu adalah tujuan yang kita benar-benar mau. Kurang lebih itu sih, Kak Deborah. Oke, thank you Kak Kiki. Ini ada pertanyaan dari Vanessa. Sorry Kak Kiki, saya mau bertanya, apakah ada aplikasi ponsel atau PC yang dapat membantu time management? Oh, aplikasi ya. Oh, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya sih, saya kurang tahu ya apakah ada aplikasi khusus untuk mempermudah kita melakukan time management itu. Kalau saya sih biasanya cuma kayak bikin notes di HP atau notes di laptop yang saya taruh di screensaver gitu. Jadi ketika saya buka layar langsung pengetahuan to-do list saya itu apa. Tuh. Kalau untuk apakah ada satu aplikasi atau apapun itu, mohon maaf saya kurang tahu. Tapi kalau dari teman-teman di sini mungkin sudah ada yang menggunakan, bisa nih di-share ke saya juga nih. Begitu. Oke, ada lagi? Kesa, boleh saya bicara ya? Oh iya, silakan Bu Det. Halo, selamat sore Kak Kiki. Terima kasih banyak untuk sharingnya ya. Luar biasa sekali. Mohon maaf saya terlambat bergabung tadi karena ada, ya itu tadi, seperti yang Anda bilang, ada beberapa prioritas yang harus dilakukan ya. Jadi ketika kita menyampaikan materi kan kita harus juga mencoba untuk menerapkan materi itu gitu ya Kak ya. Jadi saya mohon maaf tadi terlambat hampir sejam gitu ya. Senang sekali Kak Kiki bisa bergabung bersama kami di sini. Setelah sekian lama melalang buana ke dunia lain, ya akhirnya kembali ke dunia virtual ini yang memang saya rasa menjadi passion untuk kakak gitu ya. Saya mau kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Mohon maaf, saya banyak pertanyaan ini Kak. Soalnya HealthPress ini kan baru pertama kali memang ya dibentuk. Jadi memang kami semua baru merintis gitu ya. Dan senang sekali Kak Kiki bisa bergabung sehingga kami bisa mendengar pengalaman dari senior gitu yang pernah mengikuti beberapa level kepanitiaan dan organisasi yang saya rasa dari sederhana sampai kompleks ya Pak ya. Jadi kok Pak sih Kak? Kan kita agak-agak seumuran gitu kan ya. Agak, oke. Oke, jangan bilang angkatan kita beda berapa ya. Oke, baiklah. Jadi maksud saya HealthPress ini kan memang konteksnya akan jadi internasional gitu ya Kak Kiki. Pasti sudut pandangnya berbeda. I mean, when we just think about a national area, it will be different with when we see the international area gitu. Jadi kalau misalnya bicara masalah food for good itu tantangannya pasti akan berbeda dalam skala nasional maupun internasional gitu ya. Makanya tadi memang saya mencoba menempatkan diri kalau saya menjadi teman-teman di tim di masing-masing tim gitu ya, bagaimana mengatasi kira-kira perdebatan yang terjadi gitu ya. Karena era pandemi betul satu sisi peluang, saya setuju, satu sisi kekuatan, tetapi juga satu sisi merupakan ancaman, juga kelemahan gitu ya. Jadi memang agak-agak mungkin tergantung mau ditempatkan lebih kuat di mana gitu ya Kak Kiki ya. Kalau tadi Kak Kiki bilang optimis, opportunity. Nah, itu berarti saya yakin Kak Kiki ini orang yang optimis gitu. Karena seorang yang optimis akan selalu bisa melihat sesuatu yang negatif menjadi positif gitu kan. Jadi Bapak kayaknya pakai topi kuning ya Pak ya. Tadi waktu menjawab saya ya Pak ya. Bisa jadi.
Nah, mungkin dengan pengalaman Kak Kiki sendiri nih, sorry, saya ini agak kuper soal pekerjaan Kak Kiki sekarang ya. Jadi Kak Kiki ini di perusahaan nasional atau internasional? Atau ada koneksi dengan internasional? Pada dasarnya perusahaan saya ini bergerak di bidang, kalau teman-teman tahu ISP, jadi Internet Service Provider. Ya kalau teman-teman di Jawa Tengah mungkin lebih tahu IndiHome ya, karena coverage areanya lebih luas. Segmentasi pasarnya sama. Memang beberapa sudah kita coba, perusahaan kami kayak saya bagian dari CEO-nya aja. Jadi memang di tempat saya bekerja ini sudah mencoba untuk mainnya juga bukan cuma level nasional, tapi juga ada beberapa customer yang ada di luar. Nah, terkait dengan itu ya, Kak, salah satu organizational management adalah tentang jejaring ya. So, bagaimana mungkin Kakak punya saran, dari based on pengalaman Kakak dari zaman kuliah dulu, karena Kakak juga ketua, terus sempat anggota, terus jadi ketua komisi maupun ketua BPMF ya. Bagaimana cara membangun jejaring? Karena kan gini ya posisinya, tim ini kan nanti juga perlu jejaring gitu loh. Kalau misalnya mereka merencanakan sebuah startup, pasti akan butuh jejaring. So, mungkin based on your experience, how you can share to them about how to build networking with, kita kan nggak tahu ya orang mana yang tepat nih untuk kita. So, ada nggak tips-tips yang bagaimana membangun jejaring? Itu yang pertama. Ini pertanyaan saya yang kesekian sih ya, tapi yang pertama untuk sesi ini, yes. Kemudian yang kedua adalah bagaimana, karena ini kita bersaing, tim-tim ini kan ada porsi collaboration-nya, cooperation-nya, dan ada porsi untuk bersaingnya nih, ya kan? Antara satu tim dengan tim yang lain. Sometimes mereka bisa berkolaborasi untuk tukar pikiran dan lain sebagainya. Tapi in some point they will be yaitu bersaing satu sama lain, karena nantinya hanya akan dipilih beberapa tim untuk maju ke regional summit. So how to balance the relation? Karena nih anak-anak ini masih muda-muda gitu Kak ya. Kalau kita kan sudah masa mudanya itu masih di masa muda sih, tapi lansia muda kan kita ya. Maksudnya di akhir-akhir masa muda gitu Kakak. Nah, kita itu bagaimana ya? Kira-kira? Iya dong, kita. Anda nggak lihat wajah? Oke. Nah, jadi maksud saya bagaimana kita membalance relasinya ketika kita harus cooperate dan ketika kita harus compete gitu. Karena untuk anak muda itu kan mungkin nggak mudah juga ya, karena mungkin baru semangatnya gitu loh. Nah, how to maintain the relation gitu loh. Mungkin dari pengalaman Kakak sendiri. Thank you Kak. Terima kasih juga Kak Deborah. Oke, jadi ada 2 pertanyaan luar biasa yang ditanyakan. Pertama tentang bagaimana cara bangun koneksi atau bangun jejaring itu ya. Nah, saya bilang ke teman-teman tadi kan di awal, itu adalah salah satu target saya, tujuan saya, mengingat bagaimana kondisi saya sebelumnya. Berdasarkan pengalaman dan sampai sekarang juga ada di dunia industri, manfaatkan kesempatan apapun itu yang memungkinkan kita untuk berkolaborasi, berkomunikasi, koordinasi apapun dengan orang lain. Manfaatkan apapun itu. Saya juga waktu pertama kali, ya namanya fresh graduate ya, kerja terus diminta untuk koordinasi sama tim ini, takut pasti. Kayak, ini saya nggak tahu harus ngapain nih, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Tetapi ketika kita coba untuk buka ruang diskusi, untuk coba ke sana, paling nggak kenalan segala macam, jadi kenal, akhirnya jadi tambah referensi, jadi tambah teman, jadi tambah banyak hal gitu. Saya punya satu pengalaman betapa pentingnya koneksi buat saya. Jadi ketika saya keterima kerja di Jakarta, itu ya saya orang sini ya, orang Salatiga ya, saya asli Salatiga. Pertama kali untuk benar-benar kerja langsung ke Jakarta. Saya ngerasa saya nggak punya siapa-siapa di sana waktu itu. Terus saya diminta untuk
wawancara dengan user dan dialokasikan waktu tertentu gitu. Saya bingung, ini saya ke sana, lokasinya di mana saya nggak tahu, terus ntar sampai sana saya harus ngapain saya nggak tahu. Akhirnya saya kepikiran, saya punya teman di BPMU dulu yang sudah duluan kerja di Jakarta. Saya merasa betapa pentingnya koneksi saat itu. Saya coba kontak nih teman saya, anak BPMU, dia dari Fakultas Hukum. Saya coba tanya, tahu nggak lokasi ini, tempat ini, itu di mana? Kok ternyata puji Tuhan ya, lokasi itu tuh nggak jauh dari kosan dia. Dia bilang, oh ini tuh tempatnya dekat kosku. Terus saya tanya, oh kalau dari daerah situ kos harian atau hotel harian yang murah di mana ya? Dengan cepatnya dia balas, udah nggak usah, tidur aja di kos saya. Buat saya, wah itu luar biasa tuh. Dengan saya waktu saya di BPMU saya benar-benar ngebuka jaringan ke semua, karena di BPMU itu utusan dari semua fakultas, jadi saya ngerasa beruntung saya punya teman dari semua fakultas. Hanya karena 1 tahun kerja sama kita itu berdampak banyak buat saya. Akhirnya saya datang ke Jakarta, saya ke stasiun pun dijemput oleh teman saya itu, dibawa ke kosan dia, ditraktir makan, besoknya saya interview, sampai saya pulang ke Salatiga lagi, aman semuanya karena saya punya koneksi itu. Saya ngerasa pentingnya luar biasa. Caranya apa? Itu tadi. Jangan pernah menutup diri. Ketika ada kesempatan untuk kolaborasi atau apapun, manfaatkan. Terus kaitannya dengan health price ini, coba mulai teman-teman main yang namanya sosmed LinkedIn. Itu sosmed profesional, bukan Instagram yang isinya adalah Instagram story yang kita kadang ngerasa insecure dengan pencapaian orang lain, tapi di sini kita coba untuk bangun profesionalitas kita, LinkedIn. Mungkin teman-teman bisa coba itu. Termasuk yang sekarang teman-teman sedang coba untuk kerjakan ini, topik-topik itu, coba aja di-share di LinkedIn. Karena di LinkedIn itu biasanya mempertemukan orang yang bisa satu frekuensi dengan apa yang kita mau, gitu. Apa yang kita capai. Jadi salah satu tipsnya mungkin yang tadi adalah jangan pernah menutup diri dengan segala kesempatan untuk ketemu orang. Yang kedua, coba untuk pakai LinkedIn. Itu yang lebih teknisnya. Pengalaman saya sih seperti itu. Kedua tadi gimana caranya maintain untuk ini antar teman-teman semua yang di satu sisi kalian itu saling berlomba satu tim dengan tim yang lain, tapi di sisi yang lain kalian harus bangun relasi juga kan, gitu. Buat saya, ketika konteksnya ini adalah kompetisi, saya sangat yakin ketika konteksnya adalah kompetisi, semua tim sudah tahu kemungkinan mereka adalah berhasil atau gagal, karena konteksnya kompetisi. Tetapi ketika konteksnya adalah mencari pengalaman, buat saya tim satu dengan tim yang lain itu bukan merupakan suatu batasan untuk kita belajar, untuk kita bisa ngedevelop diri gitu. Jadi tinggal kalian mau pakai kacamata yang mana gitu. Kalau kalian pure mau pakai kacamata yang sifatnya adalah ini kompetisi, ya tentu treatment kalian akan berbeda ketika kalian juga melihat ini sebagai kacamata, oke, saya mau dapat pengalaman di sini. Karena toh begini teman-teman, kalau saya mau lihat ini secara lebih esensional gitu ya, toh pada dasarnya 18 tim ini punya tujuan yang sama. Karena tema yang diangkat sama. Kecuali yang satu ngomongin pangan, yang satu ngomongin ekonomi, yang satu ngomongin pokoknya berbeda subtopik. Ke-18 tim yang ada ini kan menjawab topik yang sama, hanya metodenya berbeda, point of view yang diambil sedikit-sedikit berbeda. Gitu kan. Jadi ketika kita mau lihat ini sebagai tujuan akhirnya adalah menyelesaikan isu pangan, siapapun yang juara harusnya semua senang. Karena satu masalah bisa diselesaikan dengan satu solusi. Siapapun tim yang membawa solusi itu. Karena berarti tim yang menang itu adalah tim yang memberikan solusi terbaik dan yang paling siap. Jadi kalau mau dilihat secara lebih helikopter view-nya lagi, siapapun yang menang, terlepas ini adalah kompetisi, harusnya tetap senang. Karena toh prosesnya kalian semua tahu, pengalaman ini juga kalian dapat.
Dan ketika lihat ini dari kacamata untuk mencari pengalaman, mencari relasi, ya tentu mau kalian ini terbentuk dari tim yang berbeda-beda, tapi semangat kalian kan sama. Untuk kita akan jauh lebih gampang berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa satu frekuensi. Nah, orang-orang sekarang teman-teman yang tergabung di Health Price ini kan orang-orang yang punya kesamaan pemikiran gitu. Cuma metodenya aja yang berbeda-beda. Kalian punya kesamaan hal dalam hal pelayanan ke masyarakat gitu. Kalian bukan cuma ingin memperdalam dunia entrepreneur kalian, tapi juga socio entrepreneur. Jadi ada hal yang kalian tuh sebenarnya satu dengan yang lain pasti relate gitu. Jadi kalau sarannya adalah ya jangan gunakan sudut pandang kompetisi aja di sini. Tapi lihat ini sebagai salah satu wadah kalian untuk berkembang, untuk ketemu teman-teman yang baru, untuk dapat knowledge yang baru, untuk bangun relasi yang baru. Karena itu tadi, siapa tahu kanan kiri atau tim yang sekarang yang ada di sini itu adalah seseorang yang nantinya sangat membantu kalian, seperti pengalaman saya. Kurang lebih itu, Kak Deborah. Ya, terima kasih Kak Kiki untuk pertanyaannya. Pertanyaan kedua saya tadi itu karena saya tahu Kakak punya pengalaman gitu ya, waktu kompet di calon ketua BPMF dulu ya. Dan juga ya kita tahu lah ada behind the skin di balik itulah. Tapi itu pengalaman yang berharga. Thank you untuk sharingnya. Saya ke Kak Kesa. Kak Kesa, saya boleh nambah satu pertanyaan lagi? Boleh Bu. Kak Kiki jangan tarik nafas panjang dong Kak Kiki. Kan kita lama tidak bertemu dan saya tahu bahwa Kakak punya banyak pengalaman yang bisa dibagi ini, jadi saya mancing aja sebenarnya. Nah, ini pertanyaan terakhir dan ini hak prerogatif saya di BKHI ya untuk bertanya. Oke? Oke. So last question Ki. Bagaimana estafet? Maksudnya kami ingin Health Price ini tidak hanya satu kali event gitu kan, tapi terus ada setiap tahunnya. Nah, penting tentunya untuk punya estafet yang bagus, baik misalnya dari kampus direktor ke kampus direktor berikutnya, dan juga dari ketua tim saat ini ke anggotanya atau dengan mencari anggota lain. So, how to do that? Karena saya tahu waktu kalian di LKFSM pada zaman keemasan itu ya, bling-bling gitu, itu kalian berusaha mengusahakan estafet untuk angkatan berikutnya gitu ya. Atau mungkin kamu sendiri pernah merasakan dapat estafet dari angkatan atasmu. Nah, how to do that effectively supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan untuk role tahun depan gitu. Thank you. That is my last question. I promise you. Oke, terima kasih untuk last question-nya. Memang benar, segala sesuatu yang semangatnya baik, itu akan jauh lebih baik lagi kalau continue sifatnya. Gitu ya. Health Price ini adalah satu semangat baru. Ini kan movement ya, kalau saya sempat tanya ke Kesa, Health Price itu apa sih? Oh ini tuh movement Kak, ini tuh satu gerakan dari anak-anak muda lah. Namanya aja change makers kan. Kita memang mau memberikan perubahan. Bagaimana untuk melakukan itu? Buat saya, yang perlu dilakukan adalah, karena ini langkah-langkah awal, karena biasanya langkah paling sulit itu adalah langkah awal. Ibarat kita naik sepeda itu, kayuhan paling sulit adalah kayuhan pertama dan kedua, karena selain kita mengayuh, kita juga butuh menyeimbangkan sepeda. Sisanya mereka melanjutkan. Teman-teman sekarang yang ada di posisi awal ini, di langkah-langkah awal ini, punya peran penting. Ketika teman-teman punya semangat juga untuk menularkan ini ke teman-teman mahasiswa yang lain, tolong di-sounding, tolong di-sounding, entah dari sisi Health Price-nya atau dari teman-teman timnya, untuk bisa lihat ini isu seperti ini, itu tuh balik lagi seperti yang saya sampaikan, pasti relate dengan kita semua. Mau mereka yang ada di Health Price atau enggak, pasti isu ini secara nggak langsung relate dengan mereka. Gitu. Strateginya adalah ya tentu pertama sounding ya. Soundingnya tolong digalakkan gitu. Tugas yang tidak mudah juga untuk Kesa dan tim karena mereka adalah orang-orang pertama di sini. Tapi toh
pada kenyataannya HealthPress bisa ada sampai di UKSW. Gitu. Satu pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua saya adalah everything happens for a reason gitu. HealthPress ada di Satya Wacana tentu ada satu alasan. Nggak mungkin ini cuma sifatnya eventual, selesai. Sekali. Saya yakin dampaknya bisa besar, gaungnya bisa besar. Bergantung dari teman-teman juga. Teman-teman yang ada di langkah awal ini mau berusaha menggaungkan ini sejauh mana. Kalian pasti bisa mendapatkan manfaat positif dari sini. Tentunya ya kalian bisa juga untuk kasih tahu ke teman-teman yang lain, di sini tuh ada manfaatnya gitu. Jadi istilah bahasa Jawanya getok tular. Itu bisa jadi. Karena toh secara organisasi HealthPress ini juga sudah ada tatanannya, sudah tahu mau kemana. Tinggal ini lebih disoundingin lagi aja. Mungkin kalau menurut saya terkait dengan HealthPress itu sih. Dan saya yakin bisa. Bukan masalah bisa nggak bisa sih. Mau atau nggak mau. Balik lagi ke situ. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kesa. Oke, thank you Kak Kiki. Ini juga sekaligus jadi reminder buat kami yang sedang menginisiasi kegiatan ini, supaya nanti kegiatan ini bisa sustain ke depannya, dan ya itu juga memang jadi salah satu our top priority ya, bagaimana supaya kegiatan ini bisa sustain, ya nggak hanya sekali event terus habis itu selesai. Ya ini apa namanya, saya harapkan supaya ke depannya ini jadi makin lebih baik lagi, terus kemudian banyak involvement ya. Jadi apa namanya, pelibatannya itu akan semakin banyak lagi. Kalau mungkin sekarang ini 18 tim yang baru lolos, mungkin next year bisa lebih banyak lagi, bisa 30-50 tim ya. Oke, ya itu juga jadi salah satu challenge buat kita teman-teman sekalian yang di HealthPress sekarang ini. Itu. Thank you Bu Deborah karena menanyakan hal itu. Terus thank you juga Kak Kiki karena itu jadi reminder buat kami. Terima kasih. Dan ini karena sudah jam 7, kita akan menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Aku juga sekaligus mau mengingatkan teman-teman bahwa kita masih ada mentoring lagi di tanggal 3, 4, dan 5. Untuk di tanggal 3 itu kita akan ada financial projection bersama dengan Bu Komala ya dari FEB. Dan aku mau ngingetin sekali lagi ke teman-teman, nanti dari tim akan mengirimkan kalian modul. Semoga kalian udah nerima modulnya ya. Kalau kalian sudah nerima modulnya, tolong itu dipelajari sedikit ya, terutama bagian financial projection. Terus juga nanti kita akan mengirimkan kalian materi untuk belajar tentang financial projection, juga sama video singkat tentang apa itu financial projection. Jadi kalian udah dapat early picture lah tentang apa itu financial projection dan apa yang harus kalian siapkan. Gitu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, aku pengen kalian untuk on cam ya seperti biasanya, karena saya harus report ini ke grup Asia Compass Director supaya jadi jadi bukti kalau kita lagi menyelenggarakan kegiatan. Jadi silakan tata rambutnya, terus kemudian make up-an boleh, silakan, asal jangan skincarean. Ayo teman-teman, yang bisa on cam silakan on cam, tapi kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Tolong ini ya disertakan alasannya kalau nggak bisa on cam. Oke, aku lihat udah ada beberapa yang on cam. Kita ini aja ya, kita screenshot. Oke. Lagi? Oke, tunggu sebentar lagi. Masih ada beberapa yang mau on cam. Oke. Ya, ada yang nggak bisa on cam. Oke, teman-teman. Kita mulai ya sesi foto kita. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, kita akan tutup dalam doa. Silakan, Saudari Vanessa, untuk menutup dalam doa.
Oke, mari Bu Deborah, Kak Victory, dan teman-teman semua kita akan berdoa. Saya pimpin dalam iman Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas acara pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat belajar mengenai time management dan juga organization. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami pakai hingga di kemudian hari ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan semakin hari semakin menjadi orang yang baik, lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya, amin. Oke, thank you Vanessa karena sudah menutup dalam doa. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Sedikit reminder lagi, jangan lupa untuk dibaca modul dari kita sama materi ya. Kita akan sediakan video sama artikel dari internet. Semoga itu bisa membantu kalian dalam menyusun financial projection. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Thank you karena sudah hadir dan selamat malam minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye. Thank you, Kiki. Terima kasih semuanya. Selamat bermalam minggu. Ini tinggal di stop aja ya Bu ya? Stop recording ya?